Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar adik-adik? Kali ini kita akan bahas tentang pecahan, yaitu lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang mengurutkan pecahan dan pecahan senilai. Pecahan yang akan kita pertama bahas adalah urutan pecahan, yaitu pecahan dalam garis bilangan. Selanjutnya akan kita bahas tentang pecahan senilai. Pertama, arti pecahan senilai dan nanti adalah contoh-contoh penerapannya dalam soal. Oke, langsung aja. Cara mengurutkan pecahan dalam garis bilangan. Pecahan dalam garis bilangan. Perhatikan garis-garis bilangan di bawah ini ya. Kita punya 3 garis. Garis 1, garis 2, dan garis 3. Semua panjangnya sama. Ini adalah satu kesatuan. Misal untuk garis 1, kita bagi menjadi 2 sama panjang. Ini warna merah dan warna putih, ini sama panjang. Sehingga nanti di sini tepat di tengah-tengah. 1 ini mewakili dari 2 bagian, jadi 1 bisa diganti dengan 2/2. Kemudian di garis 2 akan kita bagi menjadi ya merah putih, ini garisnya sama panjang, kemudian ini. Oke, berarti kita punya 1, 2, 3. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4 bagian. Jadi total keseluruhan adalah angka 1 ini kita bisa ganti dengan 4/4. Selanjutnya untuk garis 3 sama seperti garis-garis sebelumnya. Oke, kita kasih garis-garis bilangan. Ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 6 bagian. Berarti angka 1 ini bisa kita ubah dengan pecahan 6/6. Oke. Oke, di garis 1 karena dibagi menjadi 2 bagian, berarti di sini setelah 0 titik-titik 2. Jadi di sini kita isi 1. Kemudian di garis 2 karena semua dibagi 4, jadi urutan pertama adalah setelah 0 1, setelah 1 di sini 2, setelah 2 di sini kita isi 3. Kemudian di garis ketiga, ini 1/6, ini 2/6, ini 3/6, 4/6, 5/6. Oke, gitu mudah ya. Kalau adik-adik masih belum paham, silahkan ulangi lagi video dari awal. Oke, gimana adik-adik? Kita lanjutkan ya. Oke, di sini kita melihat yang ini dan yang bagian ini. Ini nanti akan kita bahas dalam pecahan senilai. Oke. Ini angka yang dalam warna merah. Ini ada setengah, berarti sama dengan 2/4, sama dengan 3/6. Untuk yang warna kuning, jadi 1 sama dengan 4/4, sama dengan 6/6. Oke, gini ya. Oke, selanjutnya membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Dalam membandingkan 2 pecahan atau lebih dengan penyebut yang sama, kita cukup membandingkan pembilangnya. Oke, masih ingat nggak yang mana yang penyebut, mana yang pembilang? Oke, yang A adalah pembilang, yang bawah, yang B adalah penyebut. Jadi yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Oke, langsung ya, lanjut. Contoh, ada 2/6, ada 5/6, ada 1/6. Pecahan dengan pembilang lebih besar berarti nilai pecahannya lebih besar. Di sini kita sudah kelihatan bahwa 5 paling besar, 1 paling
kecil. Kalau kita mau urutkan dari yang paling kecil, berarti di sini angkanya 1/6 dulu. Setelah 1 angka berapa? 2 ya. Oke, 2/6 betul. Selanjutnya adalah 5/6. Gitu ya, adik-adik. Kalau di garis bilangan kita sudah terlihat ya. Di sini 1/6, di sini 2/6, di sini 5/6. Jadi semakin ke kanan dia semakin besar. Jadi untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, kakak ingatkan kembali, kita cukup melihat penyebutnya saja. Oke, gitu ya adik-adik ya. Kemudian akan kita bahas tentang arti pecahan senilai dan penerapannya. Tadi pada slide-slide sebelumnya itu ada setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Kemudian ada 1 sama dengan 4/4 sama dengan 6/6. Tadi ini ya garis bilangannya. Oke, yang warna merah adalah yang ini, yang bagian atas. Yang warna kuning adalah bagian yang bawah. Ini kalau tampilan dalam garis bilangan. Bagaimana kalau kita sajikan dalam gambar? Misalkan ini ada sebuah persegi panjang. Kita bagi menjadi 2 ini. Yang atas kita arsir atau kita warnai. Yang ini jadi nilainya adalah setengah. Selanjutnya ini yang setengah ini kita bagi 2 di sini. Oke. Jadi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Yang diwarnai adalah 2. Jadi nilainya adalah 2/4 atau 2 dari 4. 2 yang diwarnai dari 4 kotak, gitu ya cara bacanya. Oke, selanjutnya yang ini kita yang ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 6 kotak ya. Jadi 6 kotak kecil di mana yang diarsir atau yang diwarnai adalah 3 kotak. Jadi kita nyatakan dengan 3 dari 6 atau 3 kotak kita warnai dari 6 kotak yang tersedia atau bilangannya adalah 3/6. Oke, coba adik-adik perhatikan di atas sampai ke bawah. Sama kan nilai ini yang kuning gambarnya? Ya, sama ya. Artinya nilai setengah atau 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Kemudian ini satu kotak kita warnai penuh. Berarti 2 kotak dari 2 kotak. Jadi 2 kotak kita warnai dari 2 kotak yang tersedia. Berarti artinya full, satu kesatuan utuh. Selanjutnya yang ini kita bagi 2 sama seperti ini ya. Ini ada 4 kotak yang kita warnai 4. Jadi 4 kotak kita warnai dari 4 kotak yang tersedia, gitu ya. Selanjutnya ini ada 6 kotak. 6 kotak kita warnai dari 6 kotak yang tersedia. Ya, berarti yang ini nilainya adalah semuanya sama. 2/2 sama dengan 4/4 sama dengan 6/6 sama dengan 1. Oke ya, karena satu kesatuan seluruhnya, gitu ya. Oke, jadi apa sih pecahan senilai itu? Jadi pecahan yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Itu ya, jadi arti pecahan senilai. Untuk mendapatkan pecahan senilai dari suatu pecahan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ini jadi A dan ini A per B. Boleh kita cari dengan A per B dikali K per K ya. Ini sama, harus dikali K, itu artinya menunjukkan bilangan yang sama. Atau dibagi dengan angka yang sama, ini dibagi F dibagi F. Yang atas atau pembilang dibagi F, yang bawah atau penyebut kita bagi F. Jadi caranya seperti ini. Contohnya, tentukan bentuk lain pecahan berikut. Oke, misalkan ini. 6/8 itu berapa per 4 sih? Terus 6/8 itu sama dengan 12 per berapa sih? Gitu ya maksud soal ini. Oke, yuk kita selesaikan yang ini dulu. 6/8 sama dengan titik-titik per 4. Oke, ini ya.
Jadi 6/8 itu sama dengan, ini yang sudah diisi yang bawah ya, yang 4 ya. Jadi 8 dibagi berapa? Dibagi 2. Oke, betul. Karena 8 yang ini, yang bawah, ini dibagi 2, berarti yang bawah bagi 2, yang atas pun dibagi 2. Gitu ya. Sehingga 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 6/8 itu sama dengan 3/4. Berarti di sini nanti kita isi 3. Gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas 6/8 sama dengan 12 per titik-titik. Oke. Karena yang sudah lengkap adalah yang atas, jadi 12 itu 6 dikali berapa? 6 dikali 2. Sehingga yang bawah pun ini 8. 8-nya ini berarti dikali 2. Gitu ya. Sehingga yang kanan menjadi ini 12, 6 kali 2 itu 12, 8 dikali 2 itu 16. Sehingga bagian sini 12 per 16, kita isi 16 di sini. Sehingga hasil dari ini adalah ini. Ini 3 itu yang ini 16 itu yang ini. Gitu ya. Gimana? Gampang kan? Masih bingung? Kalau masih bingung, lihat videonya lagi ya. Silahkan kalian tonton lagi, ulang dari awal sampai mengerti. Hore, aku sekarang mengerti tentang pecahan. Kalau gitu sekarang saatnya kita untuk berlatih. Isilah titik-titik pada setiap garis bilangan berikut dengan pecahan yang tepat. Ini soalnya. Silahkan di pause dulu videonya. Silahkan kalian salin, lalu kerjakan. Kalau sudah, lanjut. Ini soalnya mirip. Silahkan di pause juga, dicatat. Oke, selanjutnya uruskan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, soal ke-6. Ini coba kita perhatikan, kalau 1 sampai 4 ini semuanya 80, ini 100, 90 sama ya penyebutnya. Jadi kalian mudah. Tapi kalau untuk yang nomor 5 dan 6 ini, kalian harus menyamakan penyebutnya dulu. Oke ya. Sekalian berlatih ke arah pecahan senilai. Soal selanjutnya, tentukan 3 pecahan senilai dari pecahan-pecahan berikut. Ini dia pecahan-pecahannya. Oke. Silakan dari 6/8 kalian tentukan 3 pecahan senilai lainnya. Bebas, yang penting 3. Oke ya. Pesan dari kami untuk adik-adik semuanya. Oke, adik-adik gabung yuk di channel Cupu. Nanti di sana banyak pengetahuan loh. Demikian materi pecahan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut senilai. Saksikan nanti ya di video kami selanjutnya. Untuk kali ini kita akhiri materinya sampai sini. Dadah!